Kita bacakan dulu langsung aja. Ini untuk Timur yang pertama. Itu dari Jawa Timur, dari Ica di Surabaya. Sebenarnya ini cerita gue saat masa profesi jadi nurse dulu. Waktu itu kira-kira tahun 2012-an. Saya dan teman-teman seangkatan ada salah satu ujian yang diharuskan profesi di rumah sakit jiwa selama 2 minggu. Dan rumah sakit jiwa yang kita dapat adalah rumah sakit jiwa yang terkenal di Kabupaten Malang. Kabupatennya ya, Kabupaten Malang. Kanjuruhan nih berarti nih kalau stadion. Iya benar. Iya kan, Oke, bener kan. lanjut. Gua deskripsiin bangunannya ya. Di rumah sakit jiwa itu bangunannya bukan seperti rumah sakit kebanyakan yang punya lorong-lorong atau selasar panjang. Bangunannya masih arsitektur Belanda asli, yang dimana di tiap asrama itu bentukannya seperti rumah dan punya halaman yang besar di masing-masing di setiap asramanya. Bayang gak? Bayang. Jadi seperti terasa masuk komplek perumahan Belanda zaman dulu. Dan itu pun bercampur antara pasien jiwa di situ dan asrama mahasiswa. Cuma beda rumah aja, tapi dalam satu komplek nih. Oke. Jadi setiap pagi ataupun siang kita bisa langsung berinteraksi dengan pasien seperti tetangga kita dan melihat kegiatan para pasien jiwa setiap harinya. Singkat cerita, saya dan teman-teman geng saya waktu itu ketinggalan rombongan teman-teman kelas. Akhirnya kita mutusin berangkat pakai mobil sendiri. Sesampainya di rumah sakit jiwa, udah mulai mau masuk waktu maghrib. Saya dan geng saya yang terdiri dari 5 orang udah kehabisan kamar asrama. Jadi satu asrama itu terdiri dari 4 kamar yang per kamarnya isinya 6 ranjang. Satu asrama isinya 4 kamar, setiap kamar isinya 6 ranjang. Oke. Berarti 24 orang satu asrama. Kalau full ya. Kalau full. Oke. Setelah laporan dengan penanggung jawab kampus di sana, kita dapat asrama di sebelahnya, tapi harus gabung dengan mahasiswa kampus lain. Cuma beda kamar aja. Jadi di asrama sebelah ada 2 kamar kosong. Kebetulan ada teman kampus gua yang telat juga 4 orang dan masuk di kamar salah satu kamar itu. Karena ada 2 yang kosong. Temennya yang telat juga nih 4 orang masuk di salah satunya. Nah, di kamar kita ada 6 ranjang berdempetan, 3 berhadap-hadapan, dan tengah itu jalan langsung jendela yang gede panjang, yang terdiri dari 3 lapis-lapis gitulah. Zaman Belanda nih bener nih. Nah, di sebelah pintu itu ada lemari jati yang gede banget, dan di sebelahnya ada kaca besar yang berhadapan dengan jendela yang tadi disebut. Oke, kita jadi bayangin asramanya nih, udah serem sendiri gue. Anjir, auranya sampai ke sini. Sebenarnya dari mulai masuk asrama itu, gue udah ngerasa nggak enak, karena gue emang rada sensitif tentang hal-hal yang beda dimensi. Dan saat itu dipesenin sama penjaga asrama di sana, kalau emang mau keluar malam atau mau ke toilet nggak boleh sendiri. Udah diwanti-wanti tuh ya. Iya, setelah beberes dan bersih-bersih semua, akhirnya kita mutusin buat istirahat. Karena waktu itu udah nunjukin jam 11 malam dan besok pagi ada acara pembukaan. Gue yang dari awal udah ngerasa gak enak, makin malam udaranya makin beda. Apalagi di sana daerah pegunungan. Jadi hawa yang gak enak bercampur hawa dingin, jadinya gimana gitu kan. Nah, dari kita berlima, 2 temen gue udah tidur. Mereka tidur di ranjang depan gue. Jadi ranjang sederetan gue kita isi full bertiga, dengan posisi gue di tengah, sedang depannya diisi 2 orang temen gue. Dan 01 di pojokan sebelah jendela. Kita bertiga masih mainan HP sendiri-sendiri waktu itu. Gak lama setelah itu di dalam lemari jati di kamar gue diketok-ketok dari dalam nih. Kita bertiga kaget kan. Kita langsung dempetan deh tuh di ranjang kita nih. Yang sebelumnya sebenarnya ranjang kita ada gang-gangnya. Kita dempetin deh jadi satu ranjang. Setelah itu ketokan, pindah lagi di jendela, makin kencang lah suara ketoknya. Jadi dari lemari jati ngetoknya pindah ke jendela. Nggak gedor kali ini, bukan ngetok kali ya. Kalau jendela gedor sih. Iya, terus. Kita bertiga cuma diem pegangan tangan sambil baca-baca ayat suci yang kita hafal. Setelah ketokan itu berhenti
berhenti lagi suara pintu lemari kebuka. Jadi di luar kamar kita sampingnya tuh ruang TV gitu. Di situ juga ada lemari yang udah lusuh banget, yang kalau dibuka pasti bunyi reng. Nah, kita dengar beberapa kali. Yang meskipun kita nggak ngomong, kalau misalnya kita bertiga sama-sama dengar. Ya, berarti sama-sama ngomong. Nggak dibahas tuh ya? Nggak dibahas. Kita tetap gandengan tangan sambil pejemin mata. Gue sih berharap subuh segera datang sampai semua berhenti. Akhirnya kita coba ngobrol lagi sambil terus baca-baca dalam hati. Karena emang udah susah banget tidur. Kita bertiga mikir positif aja deh. Mungkin itu sambutan setelah hampir jam 1:30 malam. Nah, setelah lewat jam 1:30 malam itu, hampir jam 1:30 malam lah, satu teman gue udah tidur. Tinggal gue berdua sama teman gue yang masih bangun. Karena emang kita berdua udah hilang rasa ngantuknya. Pas asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba di luar kayak ada suara angin, terus kayak nimpa jendela gitu. Dan gak lama setelah itu, gue refleks aja lihat kaca, dan di kaca ada bayangan cewek ngaca dengan kostum noni-noni Belanda warna biru muda. Rambutnya sedikit acak-acakan warna pirang. Gue langsung istighfar dan cepet-cepet ngajak temen gue tidur sambil baca 3 surat pendek dan ayat kursi. Sebelum tidur gue kayak refleks ngucap ke mereka yang gangguin kita. Kita di sini cuma numpang belajar, mohon maaf kalau ganggu. Dan mohon maaf, saya dan teman-teman jangan diganggu lagi ya. Sekian dan mohon maaf, mungkin cukup panjang cerita dari saya. Sebenarnya masih banyak kejadian yang bukan saya aja alamin di sana. Banyak juga cerita dari teman-teman selama kita profesi di sana. Next mungkin selanjutnya saya bisa cerita lagi pengalaman-pengalaman yang lain. Dan